Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 7, kita akan memulai pelajaran hari ini. Tolong disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan memulainya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menemukan sifat garis dan sudut. Sebelum kita memulainya, kalian harus terlebih dahulu membaca dan memahami yang ada di halaman 28. Oke, kita akan mulai membahasnya. Setelah kalian membaca, kalian akan menemukan sifat-sifat garis dan sudut, yaitu dari A sampai G, yang mana ada sudut sehadap, dalam berseberangan, sampai bertolak belakang. Kita akan beralih ke contoh. Di sini ada garis K, garis L, garis M, ada daerah A1, 2, 3, 4, dan daerah B 1, 2, 3, dan 4, yang mana ada sebuah pertanyaan. Tentukan sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, saling berpelurus. Oke, kita akan bahas satu per satu. Sudut sehadap. Misalkan Bapak ambil A1, berarti A daerah 1 ya. Manakah yang saling berhadapan atau sudut sehadap dengan A1? Karena sehadap berarti jawabannya adalah B1 karena dia berhadapan. Maka kalian dapat menulisnya A1 dengan B1. Terus mana lagi yang termasuk sudut sehadap? Berarti A2 dengan B2. Kalau misalkan Bapak A3, berarti B3. Itu ya yang namanya sudut sehadap. Jadi kalian bisa isi sendiri nih. Kalian belajar, coba memahami lagi ya. Oke, misalkan kalau sudut dalam berseberangan. Oke, ada daerah A sama B. Kalau 1 dan 2 itu dia daerah luar, karena dia posisinya ada di luar. Kalau 3 dan 4 itu ada di dalam. Kalau B itu 1 dan 2 dia dalam, karena posisinya di dalam. Nah, sedangkan B dia 3 dan 4 itu ada di luar ya. Gimana kalau misalkan dalam berseberangan? Misalkan Bapak ambil tadi yang dalam untuk A yang mana ya? 3 dan 4 ya. Oke, kalau misalkan dia dalam berseberangan, kalau misalkan A3 berarti dengan B2. Berarti A3 dengan berapa? Ya, dengan B2. Berarti mana lagi? Berarti A4 dengan berapa? Dengan berapa? A4 dengan betul. Berarti B1 ya. Berarti B1. Kalau di luar seberangan gimana ya? Oke, kalau yang di luar berarti lihat daerah yang di luar. Kalau misalkan Bapak ambil A2 berarti dengan B3. Berarti A2 dengan berapa? Dengan B3. Ada satu lagi, kalian isi ya. Sekarang dalam sepihak.
Oke, lanjut. Sekarang sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak, yaitu kalian lihat daerah yang dalam. Daerah dalam yang mana sih? 3 dan 4, 1 dan 2. Tapi di tandanya dalam sepihak. Kalau dalam sepihak, kalau misalkan Bapak ambil A3, jangan A2, jangan B2, karena B2 ini dia dalam berseberangan, tapi ambilnya kalau A3 dengan B1. Berarti kalau misalkan A3 berarti dengan B1. Terus kalau misalkan A4 berarti dengan berapa? Ayo. Berarti dengan B2. Gitu ya. Berarti kalau luar sepihak, kita lihat daerah luar. Berarti kalau misalkan A1 dengan B3. Ada satu lagi diisi ya. Kalau saling berpelurus, kita lihat lurus ya. Berarti A1 dengan A2 karena dia posisinya lurus. Berarti A1 dengan A2. Mana lagi? A3 dengan A4. B1 dengan B2. Semoga paham ya untuk pelajaran hari ini.